Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan. Dan berikut merupakan anggota-anggota kelompok kami. Materi yang kita akan bahas, yang pertama ada perusahaan atau entitas, yaitu awal perdebatan konsep keperilakuan. Yang kedua, munculnya perdebatan persepsi. Yang ketiga, dampak struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat, ada pengaruh teori ekonomi perusahaan. Yang kelima, beberapa hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Dan yang terakhir, usaha merekonsiliasi konsep dasar. Baik, yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian perusahaan. Apa sih pengertian perusahaan itu? Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian atau keuangan, industri, dan perdagangan yang dilakukan secara terus-menerus dan teratur, terang-terangan, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Apa sih tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan itu untuk mencapai laba yang optimum, memaksimalkan nilai para pemegang saham. Selanjutnya ada yang namanya pemangku kepentingan dalam perusahaan. Di suatu perusahaan tersebut ada yang namanya pemangku kepentingan yang disebut sebagai stakeholder atau pemegang saham. Stakeholder sendiri didefinisikan sebagai kelompok individu yang dukungan diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan perusahaan. Stakeholder sendiri dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya perbedaan persepsi. Yang pertama yaitu ada konsep kepemilikan. Konsep yang memandang kelompok pemilik adalah sebagai pusat kepentingan yang mencerminkan dalam cara-cara di mana catatan akuntansi disimpan dan laporan keuangan. Yang kedua, konsep entitas, yaitu entitas dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke dalam suatu perusahaan atau unit usaha. Yang ketiga, ada konsep tanggung jawab sosial, yaitu suatu pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dengan stakeholdernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Puri Hidayatul Anggraini. Oke, di sini saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Dampak struktur kepemilikan terhadap perusahaan. Yang pertama, Classical Theory of Managerial Firm. Teori ini menjelaskan bahwa untuk terjadinya perbedaan kinerja perusahaan yang dikontrol oleh manajemen jika dibandingkan dengan perusahaan yang dikontrol oleh pemilik perusahaan, yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Yang kedua, agensi teori. Teori ini berpendapat bahwa struktur kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan adalah bagian dari fungsi produksi perusahaan bersama dengan sumber daya produksi dan teknologi. Selanjutnya, pengaruh teori ekonomi perusahaan. Sebagian besar ekonomi memahami dan memandang kepemilikannya sebagai penghasilan bersih dari aliran dana kepada pemilik perusahaan. Konsep kepemilikan ini merupakan perwujudan dari ideologi kapitalisme klasik tradisional, sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi, untuk memperoleh suatu keuntungan. Oke, selanjutnya yaitu hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Yang pertama yaitu alasan terjadinya perbedaan persepsi. Alasan terjadinya perbedaan persepsi ini dipengaruhi oleh agama, pendidikan, lingkungan sosial, dan teman sebaya. Hal ini akan sangat mempengaruhi norma kelompok dan standar sikap mereka. Yang kedua yaitu beberapa hipotesis mengenai konsep kepemilikan. Sebagian dari para pemegang saham perusahaan-perusahaan, mereka menganut pandangan kepemilikan. Yang ketiga yaitu beberapa hipotesis berkaitan dengan konsep entitas.
Semakin tinggi skala hierarki pegawai, maka mereka akan semakin kuat menganut konsep ini. Selanjutnya yaitu ada usaha untuk merekonsiliasi konsep dasar. Yang pertama yaitu ada teori akuntansi dana. Teori akuntansi dana dari Vetter dirancang menjadi sebuah ekspresi dan cara seseorang memahami perusahaan, walaupun sebagian besar menganggap teori dana sebagai pengembangan dari teori entitas yang dirancang untuk menggunakan gagasan personalistik, yang merupakan usaha yang semakin banyak dilakukan dari sudut pandang statistik guna menangani masalah akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu ada teori komando. Teori komando ini merupakan garis wewenang tidak berwujud yang menghubungkan semua orang dalam koordinasi organisasi dan menunjukkan posisi orang bertanggung jawab. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.